Di sisi lain, Aliyah mendekati Rafa dan Profesor Manik bermaksud membangunkan mereka. "Rafa, Profesor, bangun, bangun." Aliyah menggoyang-goyangkan tubuh mereka berdua supaya tersadar. "Raf, bangun bego. Hei, Dokter Crazy, ayolah bangun." Gue sendiri heran kenapa bisa gue suka sama lo. Jelas-jelas lo milih pembunuh berdarah dingin itu, gumamnya. Tidak ada respon dari kedua manusia yang masih terbaring. Ia mematung sejenak untuk memikirkan sesuatu. Bukannya ide yang didapat, malah kalang kabut yang menyelimuti otaknya. Apa yang harus gue lakukan? Tanyanya sendiri. "Prof, bangun Prof. Dengar saya kan Prof?" Wajahnya sedikit didekatkan ke telinga Profesor Manik. Aliyah berdecak kesal, lalu mengacak rambutnya. Ia memegangi kedua pinggangnya dan berdiri. Kakinya melangkah bolak-balik tak karuan layaknya setrikaan. Ujung jarinya digigit sedikit. Jari tangan yang lainnya meremas-remas gelisah. "Kak Arman," ucapnya spontan. Hampir saja ia melupakannya, sebab kekhawatirannya pada Rafa dan bapaknya. Padahal ialah yang membelanya tadi. Berbeda dengan Rafa, malah kontra dengannya. "Kak, bangun. Aliyah mohon sama kakak, bangun ya." Aliyah mengusap pipinya lembut dan sesekali menepuk pelan. "Gue gak mungkin nyelamatin mereka bertiga sekaligus. Bisa-bisa gue yang pingsan," ucapnya. Berpikir Aliyah, ayolah mikir, putar otak lo, putar." Aliyah terus berbicara pada dirinya sendiri, berharap mendapatkan jawaban dari kepalanya, meskipun cuma satu kepalanya. Gue gak bisa mikir," keluhnya. "Gak mungkin juga gue gendong mereka, seret gitu. Ya enggak lah, gue masih punya nurani kali." Aliyah teringat sesuatu. "Rana, di mana dia? Bukannya tadi ada di sana?" "Iya di sana. Tapi kenapa tidak ada?" Aliyah menginvestigasi tempat terakhir Rana terbaring, tapi tidak ada orangnya. Lalu ia mencarinya di setiap pojok ruangan. Nihil. Ia tidak dapat menemukan manusia setan itu. Udahlah, yang penting keselamatan mereka dulu. Tapi gue harus apa? Tambahnya greget. Setitik cahaya datang menerangi otaknya yang berkabut. Ia melihat handphone Arman tergeletak begitu saja di atas ubin yang dingin. "Kak, maaf ya, aku pinjam dulu handphonenya." Isinya dengan cepat, tanpa ada jawaban dari sang pemilik handphone tersebut. Mana nomor yang sering dihubungi Kak Arman? Untung handphonenya tidak disandi." Aliyah menghela nafas pelan. Ia menemukan nomor paling teratas. Perkiraannya nomor itu adalah nomor yang sering Arman hubungi, atau orang yang terakhir menghubunginya. Aliyah menyambungkan panggilan kepada nama yang tertera di layar benda tipis itu, atas nama Dr. Valdo. "Halo Man, kenapa?" Maaf dok, ini saya Aliyah. Mau minta tolong dan sangat gawat." Suara Aliyah nampak gelisah. "Ada apa Aliyah? Dan kenapa handphonenya Arman ada di kamu?" "Ceritanya panjang. Nanti saya jelaskan, tapi tolong dulu Dokter Arman, Dokter Rafa dan Profesor Manik. Kami ada di lantai 7 di ruangan pertemuan. Keadaan mereka parah, jadi tolong bantu kami." "Baiklah, kamu tunggu di sana. Jangan kemana-mana." Sambungan telepon diputus olehnya. Kemudian Aliyah tidak mengembalikan handphone kepada Arman, melainkan ia simpan di saku celananya. Kedua telapak tangan Aliyah saling beradu meremas jari, apalagi jika bukan khawatir yang melanda dirinya. "Kalian harus selamat ya, kalian pasti selamat." Bibirnya gemetar. Ia terduduk di samping Arman, lututnya ditekuk, kepalanya menunduk dan memeluk lututnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan jika salah satu dari mereka telah pergi untuk selamanya. Di sisi lain, Valdo dengan raut wajahnya yang serius memerintahkan beberapa perawat untuk mengikutinya. "Panggilkan 6 perawat dan 3 kursi roda. Saya tunggu di sini, cepat." "Baik dok," ucap salah satu perawatnya. Dengan sigap mereka telah berkumpul. "Kita ke lantai 7, Dokter Arman, Rafa dan Profesor Manik dalam keadaan terluka. Sebaiknya kita cepat ke sana," perintahnya. Saat hendak berjalan, seorang perawat bertanya pada Valdo dan terdiam sejenak. "Dok, kenapa tidak bawa berangkar saja?" usulnya. "Itu tidak mungkin.
Kita akan membawanya. Bagaimana? Di lantai 7 hanya ada lift dan tangga darurat, tidak ada jalan masuk lainnya selain itu. Adapun lorong jalan yang sering kita gunakan mentok di lantai 7, jelasnya. Tidak ada waktu, jangan banyak tanya, ayo. Langkah Valdo tergesa-gesa mengejar waktu yang terus mendesaknya. Karena jika telat, mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih membahayakan mereka bertiga. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di lantai 7 dan berjalan memasuki ruangan yang dimaksud Alia. Valdo melihat ruangan itu begitu berantakan. Barang-barang di sana hancur. Lalu matanya teralihkan pada sosok wanita yang akan menghampirinya dengan wajah kusut dan pucat. Valdo telah menduga pasti wanita tersebut bernama Alia, karena di antara keempat manusia di ruangan itu hanya dia yang berjenis kelamin wanita. "Dok, tolong mereka, dok," pinta Alia padanya. "Ya, saya akan bantu kalian, tapi maaf kami tidak bisa membawa berangkar." Lorong yang dimaksud Valdo yaitu lorong yang biasa digunakan untuk akses jalan ataupun untuk mendorong berangkar yang menghubungkan beberapa gedung dari sektor barat, timur, tengah, namun di lantai 7 tidak ada. Sebab lantai ini hanya ada ruangan direktur, ruangan pertemuan atau ruang rapat, dan ruangan lainnya yang tidak memerlukan lorong tersebut. Lantai lorong itu sama seperti lantai pada umumnya, menggunakan ubin, ada campuran semen, beton, besi, dan lain sebagainya. Tapi dinding sebelah kanan dan kirinya terbuat dari kaca yang tembus pandang. Lorong itu juga jalannya tidak melulu lurus 180 derajat seperti yang lainnya, tapi ada beberapa yang memiliki tingkat kemiringan 20-30 derajat. Perlu digarisbawahi, bagi pasien yang menggunakan kursi roda melewati lorong itu diharapkan didampingi 1 atau 2 orang. Jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan di sana. Berlaku juga pada pasien yang dibawa menggunakan berangkar. "Kamu juga terluka, Alia? Kenapa tidak bilang supaya saya bawa 4 kursi roda?" Valdo memperhatikan penampilan Alia yang begitu memprihatinkan. Tidak dok, saya tidak apa-apa. Yang terpenting mereka dulu," jawabnya dengan suara yang sedikit meredup. "Kamu pegang pundak saya takut kamu pingsan di tengah jalan." Alia menurut pada perintah Valdo. Para perawat lebih dulu menaiki lift dan juga membawa kursi roda yang tidak kosong. 1 kursi roda dikawal 2 perawat, sedangkan Alia dibayang oleh Valdo dan mereka pergi paling akhir. "Katakan, apa yang terjadi pada kalian?" Valdo mulai mewawancarai Alia. Di dalam lift hanya ada mereka berdua. "Kalau saya cerita dokter tidak akan percaya," liris suara Alia. "Apapun yang kamu katakan, saya percaya selama kamu percaya saya." Kening Alia mengkerut tidak paham yang dikatakan Valdo. Ketika hendak bicara sakitnya terasa, dan sakit itu berasal dari lengannya yang diperban. "Kamu kenapa, Alia?" "Tangan saya sakit, dok." Alia menyodorkan tangan kanannya ke depan. "Tangan kamu diperban, tapi kenapa banyak darah di perban kamu?" tanya Valdo bingung. "Tangan saya memang diperban, tapi belum dijahit, dok," ucapnya malu. Tidak lama kemudian, lift terbuka dan mereka segera keluar. "Kamu tunggu di sini, nanti saya akan obati kamu." Setelah memeriksa mereka bertiga, Valdo menyimpan Alia di ruangannya. Alia hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Bosan menunggu, Alia keluar melewati daun pintu. Ia berjalan di sepanjang koridor rumah sakit, mencari sosok Arman. Ya, Arman. Sejak kejadian tadi justru ia malah lebih khawatir padanya. Bisa dikatakan khawatir tingkat tinggi. Dilihatnya setiap ruangan dengan seksama dan detail olehnya, supaya tidak ada satu ruangan pun yang terlewatkan dari indera penglihatannya. Kakinya tertahan oleh seseorang yang terbaring di ruang IGD ketika hendak melangkah kembali. Mata dan pusat pikirannya menyorot lebih kuat kepada orang yang ditangani oleh Valdo. Dek, seseorang itu adalah Arman. Berharap kemungkinannya salah. Ia tidak dapat berkata apa-apa jika sesuatu hal buruk menimpa Arman. Tampaknya Valdo mengarah ke pintu. Arman harus segera dioperasi. Dia mengalami luka dalam yang parah. Untuk luka luarnya sudah saya selesaikan barusan, ucap Valdo padanya yang sedikit ragu. Tapi dia bisa sembuh kan? Dia bisa bertahan kan? Dia kuat kan, dok? Tangan Alia menggoyang-goyangkan pundak Valdo. Matanya memanas, berusaha menahan air mata yang akan tumpah. Semoga
Valdo menjawab dengan singkat. "Dok, saya percaya sama dokter, bahwa dokter pasti bisa buat dia bangun lagi. Saya mohon dok, tolong sadarkan dan sembuhkan Kak Arman dok." Aliyah memohon dengan menelungkupkan kedua tangannya. Bibirnya ia gigit ke dalam, badannya gemetar dan keluar keringat dingin. Begitulah resiko perang melawan kekuatan gaib. Meskipun serangannya tidak terlihat, tapi akibatnya tetap nampak dan terlihat. Tidak bisa dipungkiri, serangan gaib jauh lebih kejam dan sadis daripada serangan secara nyata. Karena terkadang serangan atau akibatnya bisa tidak terduga. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bantulah dengan doa, semoga Arman baik-baik saja. Ya sudah, saya ke dalam dulu. Sekitar 5 menit lagi kami akan bersiap untuk bergegas pindah ke ruang operasi. Valdo kembali masuk ke dalam. Aliyah duduk di kursi tunggu yang dekat dengan ruang IGD. Bibirnya terus berkomat kamit alias berdoa meminta kesembuhan Arman. Terdengarlah suara dorongan roda-roda kecil keluar dari pintu kaca tersebut, ditemani beberapa orang berseragam putih. Apalagi jika bukan berangkar pasien dan juga perawat. Dari belakang, Aliyah mengikuti mereka, tapi tubuhnya ditahan oleh seseorang saat sampai di depan pintu bertuliskan ruang operasi yang memakai baju hijau dari atas hingga bawah, terkecuali hanya menampakkan kedua matanya saja. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menunggu, dan menunggu. Jalan bolak-balik, maju mundur, menggigit bibir, mengelap keringat, berteriak kesal. Itulah kegiatan yang dilakukannya selama Valdo belum memberikan kabar padanya. "Ah, jangan khawatir," ucap seseorang. Ia mencari sumber suara tersebut, lalu mendongakkan wajah ke depan, karena dari tadi ia menunduk ke bawah. Kak Arman?" Ia tidak percaya terhadap apa yang dilihatnya. "Kok kakak ada di sini? Bukannya di ruang operasi ya?" tanyanya bingung. Sedikit demi sedikit, kakinya maju untuk meyakinkan dirinya bahwa ia salah lihat. Ia mulai tidak peduli siapa yang di dalam bersama Valdo dan siapa yang di luar bersamanya saat ini. Yang terpenting, ia bisa melihat gurunya dalam keadaan baik. "Tapi kenapa baju kakak serba putih? Harusnya kan yang putih itu jas dokter kakak, bukan bajunya. Kakak mau kemana? Mau menghadiri acara ya?" Ia bertanya seperti anak kecil. "Jaga diri baik-baik," ucap Arman. "Aku baik kak, bahkan sangat baik. Karena aku udah lihat kakak sehat-sehat aja." Arman tersenyum manis penuh kehangatan. Senyum yang belum Aliyah lihat sebelumnya. "Kak, hari ini wajahnya bersih banget dan tampan. Kakak mau kemana sih?" tanya Aliyah pelan-pelan. "Mau ketemu orang tua kamu, Al. Mau nitip salam gak?" Wajah Arman begitu meneduhkan hati. Suaranya yang lembut membuat hati Aliyah terenyuh. "Kakak ngomong apa sih dari tadi gak nyambung?" Dirinya baru menyadari tujuan topik pembicaraan Arman. Matanya panas, hatinya tertusuk-tusuk mendengar ucapan yang dilontarkan oleh mulut Arman. Telapak tangannya mengepak-ngepak di dekat wajahnya supaya air matanya tidak keluar. Bibirnya digigit ke dalam. Tersenyum. Itulah yang dari tadi Arman lakukan setiap Aliyah bertanya. "Maaf, kakak ingkar janji dulu. Malah kamu yang lindungin kakak. Harusnya kakak yang jaga kamu." "Tapi kak," ucapannya terpotong. Cukup kak, jangan dilanjutin. Kak, jangan ngomong gitu lagi. Siapa yang bakal jaga aku kak? Siapa yang ngajarin aku lagi? Siapa yang bakal jadi guru aku? Siapa yang bakal jadi kakak aku?" Aliyah tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia tidak dapat membendung air mata itu lagi. Terdengarlah isakan tangis darinya. "Kamu jangan khawatir, kakak tetap ada buat kamu. Tapi kakak juga harus pergi untuk bertemu orang tua kamu, Al. Meminta maaf karena gagal jagain kamu." Arman mengelus-ngelus rambut Aliyah dengan lembut. "Ayah ibu udah gak ada, kakak jangan pergi. Atau aku sendirian lagi. Aku gak mau sendirian." Perasaannya kacau. Kakinya gemetar, tidak terkendali. Pikirannya sangat kalut. Jiwanya seakan melayang. Hatinya pecah berkeping-keping. Mulutnya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dokter Valdo, dok, ini Kak Arman, di sini ada dokter Arman. Dok, dokter salah operasi orang."
Kak Arman baik-baik aja ini. Dok, buka pintunya, lihat siapa yang ada di depan aku, dok. Kepalan tangannya memukul-mukul pintu ruangan operasi. Ia ingin menunjukkan pada Valdo bahwa Valdo salah orang. Aku gak mau, aku gak kuat, aku takut. Kakak masih hidup, kakak bohong kan? Kakak harus janji jangan tinggalin aku, kak. Nafasnya tidak terkendali dibarengi tangisannya. Kedua tangannya masih mengepal menahan sesak di dadanya. Tidak sanggup untuk menerima kenyataan. Jangan senyum, kenapa kakak gak jawab aku? Kesalnya ia menepuk dada bidang Arman. Tuh kan, aku masih bisa pegang kakak, berarti kakak masih hidup. Jangan khawatir, ucap Arman dengan senyum. Gimana aku gak khawatir kakak bikin jantung aku copot, rengeknya. Al, ada satu hal yang belum kamu tahu. Arman menatap lekat mata Alia. Apa kak? Ucapnya cepat. Dari dulu hingga sekarang, dan sampai kapanpun, kakak hanya menyukai satu wanita. Siapa kak? Siapa? Biar aku panggilin dia supaya bisa buat kakak balik lagi ke aku. Tapi sayangnya, kakak belum bisa mengungkapkan perasaan kakak ke dia. Ucapan Arman terhenti sebentar. Menurut kamu apa kakak telat ya? Mungkin udah gak ada kesempatan lagi, karena sekarang kakak harus pergi buat ketemu Tuhan. Hati Alia tercabik-cabik. Apa ada yang mau menampung air matanya saat ini? Wajahnya memerah. Keringat di pelipisnya bertambah banyak. Perasaannya tidak setegar yang kalian kira. Hanya ada satu nama yang terukir, satu wajah yang tergambar di mata pikiran dan hati kakak. Arman akan berkata jujur pada Alia. Dalam hidup ini ataupun dalam kehidupan abadi. Siapa kak? Siapa dia? Siapa? Cepet jawab aku. Biar aku susul gadis itu sekarang juga, supaya dia bisa minta kakak untuk kembali. Dirinya kesal. Aura cantiknya meredup, terganti menjadi aura kesedihan dan kepedihan. Tidak sanggup untuk kehilangan lagi. Sudah cukup ayah dan ibunya yang pergi. Ia tidak ingin kehilangan Arman saat ini perasaannya kacau. Ia sendiri tidak tahu perasaan apakah sebenarnya ini. Tapi ia benar-benar merasa kehilangan. Ya, kehilangan. Kakak jangan buat aku nunggu dan jangan berbelit kayak gini. Gak perlu disusul Al. Orangnya udah ada di sini, di depan mata kakak. Lagi-lagi hanya ada ketenangan di raut wajah Arman. Di depan? Mana kak gak ada siapa-siapa? Alia menengok ke belakang, tapi dia tidak melihat siapa-siapa di situ. Hanya ada mereka berdua. Kamu orangnya. Jelep. Jantungnya semakin berdebar. Tubuhnya mematung. Matanya tidak berkedip. Kedua tangannya lemas. Aku? Tanya Alia untuk memastikan. Arman mengangguk dan tersenyum. Tubuh Alia jatuh dan tersungkur di kaki Arman. Tidak menyangka bahwa gurunya sendiri menyimpan perasaan sedalam dan selama itu. Yang membuat Alia tidak bisa pikir adalah kenapa Arman baru mengungkapkannya sekarang. Keadaan menjadi hening. Alia masih mengontrol jalan pikirnya. Tidak lama kemudian, ia kembali berdiri dan menghadapkan wajahnya ke Arman. Kenapa kakak baru bilang? Saya tahu bahwa kamu hanya menganggap saya hanya sebatas kakak bagi kamu, Al. Jadi saya nggak berani untuk bilang ini. Tangan Arman mengusap air mata di wajahnya dengan halus. Tapi sekarang saya sudah lega. Dengan begitu saya bisa pamit. Arman tersenyum padanya. Kak, aku mohon jangan kak. Kak, aku gak mau kakak pergi. Tangisnya meledak kembali. Ia memegang kedua tangan Arman. Assalamualaikum. Ucapan salam ini mungkin ucapan terakhir dari seorang Arman Altair Brisman. Sedikit demi sedikit tubuhnya menghilang dan menjauh. Tangis Alia semakin menjadi-jadi. Ia terjatuh di lantai. Kakak! Teriaknya histeris. Di sisi lain, dalam tidurnya ia terus mengigaukan nama Arman. Kepalanya menggeleng-geleng ke kanan dan ke kiri, padahal matanya terpejam. Kak Arman! Sontak ia terbangun dari tidurnya. Nafasnya sulit untuk terkontrol. Dadanya sesak dan ada air mata di ujung matanya. Tangannya memegang dada merasakan jantungnya berdetak dengan cepat dan tak karuan. Kamu gak kenapa-napa? Dari tadi kamu ngigau terus, tanya Valdo. Aku di mana? Kamu masih di ruangan saya, Al. Tadi kamu tertidur. Sepertinya kamu kecapean sekali ya. Oh ya,
Tadi juga kamu manggil-manggil Arman. Alia hanya mengiyakan ucapan Valdo. Ia masih terdiam mengumpulkan nyawanya dulu, sebab tadi ia mimpi buruk. Iya, selama kamu tidur saya mengobati luka kamu. Tapi ini barusan udah selesai kok, kata Valdo sambil menunjukkan hasil kerjanya ke Alia. Alia masih diam, ia syok dengan mimpi tadi. Tangannya mengusap kasar keringat di kening dan lehernya. Sebaiknya kamu istirahat dulu, jangan banyak pikiran. Ini diminum dulu, Al. Valdo menyodorkan gelas berisi air. Makasih. Kak Arman mana? Kini hanya ada nama itu yang berada dalam benaknya. Oh, Arman, dia udah saya pindahkan ke ruang rawat inap. Syukurlah, lukanya tidak parah. Dia laki-laki yang kuat. Karena saya mengira Arman tidak bisa tertolong, ucap Valdo. Di mana? Ruang VIP A. Valdo tersenyum kecil melihat tingkah Alia. Alia berlari mencari ruangan yang dikatakan oleh Valdo. Karena rumah sakit ini cukup luas, ia harus jeli. Kehadirannya sering datang ke rumah sakit Kriya Jaya, membuat ia hampir hafal seluruh denah rumah sakit. Jadi, tidak perlu berlama-lama, Alia mencari ruangan tersebut. Langkahnya semakin dipercepat, ingin sekali menemui gurunya. Perasaannya bercampur aduk, ditambah karena mimpi buruk yang tadi mengganggu kepalanya. VIP A. Tertera jelas 4 huruf di pintu yang kini sedang ditatapnya. Tanpa basa-basi, Alia menerobos masuk. Tidak ada kata permisi atau ucapan salam. Tentu itu semua karena gejolak hatinya bercampur menjadi satu, tepatnya rasa khawatir. Didapatilah seseorang sedang tidur di atas ranjang putih nan bersih. Terlihat sejuk wajahnya, ada suatu kedamaian tersendiri jika menatapnya. Alia langsung memeluknya tanpa rasa malu. Tidak perlu nanti gurunya itu akan memarahinya atau mengomel padanya. Yang terpenting Alia telah menemukan gurunya dalam keadaan baik. Kak, jangan tinggalin aku. Menyadari ada seseorang yang memeluknya, Arman terbangun dari tidurnya, berusaha menyerap cahaya ke retina matanya dan menghilangkan gelap dari sepasang indera penglihatannya. Arman mengernyitkan kening. Ia mengusap punggung Alia pelan. Kakak, ucap Alia lalu mengangkat kepalanya dan duduk di samping Arman, tentunya di kursi ya. Alia mengusap matanya kasar, supaya Arman tidak mengetahui bahwa barusan ia menangis. Kamu habis mimpi buruk ya, lirih suara Arman. Tiba-tiba saja Alia kaget. Bagaimana bisa Arman mengetahui akan hal itu? Kamu lupa saya ini masih guru kamu. Arman tertawa kecil. Hampir saja ia lupa. Manusia yang sedang diajak bicara saat ini adalah gurunya. Ingat, gurunya. Tentu saja dia tahu semua yang ada di pikiran Alia. Meskipun raganya sedang rapuh, tapi batin dan otaknya masih bisa bermain. Kak, bukan. Jawabnya gugup. Kamu takut kehilangan kakak? Pertanyaan ini melebihi seramnya dari serangan Rana. Iya, maksudnya bukan gitu, tapi... Ucapannya terpotong. Kakak tahu semua kok. Mampus. Dia merasa malu bukan main. Apa Arman juga tahu bahwa dia nangis sampai kayak orang kesetanan? Mau disimpan di mana wajahnya kalau Arman tahu semua? Ingin rasanya dia membuang jauh-jauh ingatan itu, supaya tidak mendapatkan pertanyaan macam ini. Lo udah bangun, Man? Dari dekat pintu datanglah Valdo sambil memasukkan kedua tangannya ke jas putih. Udah, thanks ya udah mau nolong gue. Biasa aja kali bro, gak usah bilang gitu. Udah tanggung jawab gue. Oh ya, ini adek lo. Kok gue baru tahu ya? Setahu gue adek lo yang cewek itu kan cuma Rana. Ingin rasanya Arman ngebungkam mulut Valdo. Bisa-bisanya dia bahas Rana di depan Alia, apalagi dia mengatakan identitas Rana. Iya dia Alia, adek gue ketemu gede. Aneh lo Man. Apakah benar gurunya ini menyimpan perasaan padanya? Alia iseng untuk menduga-duga. Ia masih tidak mengerti dengan mimpinya. Seakan mimpi itu bukan mimpi, tapi nyata. Jika benar apa yang harus dikatakannya, ia sendiri belum paham betul tentang perasaannya terhadap Arman. Adapun rasa suka kepada Rafa itu hanya sedikit. Tapi sebenarnya, kalian ini pada kenapa sih? Kok bisa kompakan gitu terlukanya? Valdo masih belum puas dengan rasa penasarannya. Gue gak tahu Val, lupa, kata Arman berbohong. Profesor sama Rafa di mana? Tanya Arman. Profesor udah gue pindahin kok ke ruang presiden suite. Emang keren pilihan lu Val, itu ruangan lebih bagus dari VIP A kan? Iya dong,
bangganya Valdo pada diri sendiri. Sampai di sini dulu teman-teman. Nantikan kelanjutannya non medis karya dari Nazria ini hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.